Nasib orang memang tiada yang tahu. Hari ini berkuasa, boleh jadi esok justru sebaliknya. Hal itu pula lah yang menimpa Aisin Gioro Puyi, sang kaisar terakhir Cina. Gara-gara pergolakan politik serta kecamuk Perang Dunia II, Kaisar dinasti Qing ke-12 ini jatuh melarat di akhir hayatnya. Kisah hidupnya begitu malang dan menyayat hati. Bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber. Ulasannya berikut ini. Seperti disebutkan Kompas, 16 Agustus 2020, saat belum genap berusia 3 tahun, Kaisar yang lahir pada 7 Februari 1906 ini sudah naik takhta. Dikarenakan masih sangat muda, Puyi bahkan harus digendong ayahnya saat berjalan menuju takhta naga di hari pelantikannya sebagai kaisar pada tahun 1908. Hanya 3 tahun setelah dilantik, keadaan politik Cina berubah drastis dan orang-orang berencana untuk menyingkirkannya. Puyi kecil dikelilingi puluhan pelayan, ia bermain dengan mereka di lingkungan istana. Namun ia tidak tahu bahwa istananya ini adalah penjaranya. Oleh karena masa kecilnya jauh dari pengasuhan orang tua normal, para pelayan pun memanjakannya. Tidak ada yang berani mengajarkan disiplin kepada kaisar kecil ini. Puyi lantas berkembang menjadi anak yang suka menyiksa para kasir atau pelayan. Disebutkan Tirto, 17 Oktober 2017, pada akhir tahun 1911 tuntutan reformasi kian tak terbendung. Yuan Shikai serta revolusi Qinghai yang digerakkan kaum nasionalis Cina kemudian sukses menggulingkan kekuasaan Puyi. Pada 12 Februari 1912, dekrit kekaisaran tentang penurunan tahta Kaisar Qing dirilis. Puyi, selain menjadi kaisar Cina termuda kedua setelah Kaisar Shang dari dinasti Han yang menjabat di usia 100 hari, juga resmi menjadi salah satu kaisar dengan masa kepemimpinan terpendek. Puyi dan pembesar kerajaan kemudian dipersilakan untuk tinggal di bagian utara kota terlarang dan istana musim panas. Subsidi tahunan sebanyak 4 juta tael perak pun digelontorkan oleh Republik Cina untuk urusan rumah tangga kekaisaran, walaupun sebenarnya tak pernah dibayar penuh dan langsung dihapus beberapa tahun setelahnya. Puyi kecil tidak tahu apa-apa. Ia masih menganggap dirinya sebagai seorang raja saat menempati kediaman baru. Setelah memasuki masa remaja, Puyi baru diberitahu tentang jabatan singkatnya sebagai raja, pertentangan internal istana, serta pengkhianatan Yuan Shikai yang memunculkan dendam abadi di dada Puyi. Puyi lahir dan hidup di masa yang serba penting. Ia jadi saksi utama peristiwa-peristiwa besar terkait politik Cina di sekitarnya. Ia terlibat dalam pergolakan Cina melawan Jepang, terutama di wilayah Cina daratan bagian utara, di mana sebagian wilayahnya dikuasai Jepang. Pada Februari 1925, Puyi pindah ke Tianjin yang waktu itu merupakan wilayah konsesi Jepang. Hasrat mendirikan lagi kebesaran dinasti Qing masih bergelora di hatinya, demikian Papa Edward Samuel Bahr yang menulis kehidupan Puyi secara rinci dalam biografi The Last Emperor yang terbit pada 1987. Puyi kemudian mendekati Jepang dan meminta diangkat sebagai penguasa Manchukuo atau Manchuria. Langkah ini ditentang oleh Republik Cina, namun Jepang lebih punya kuasa atas Puyi. Pada 1 Maret 1932, ia pun diangkat sebagai penguasa Manchukuo. Puyi pun gembira bukan kepalang lantaran hasratnya terpenuhi. Namun Zhai Feng, ayahnya, justru menertawainya. Zhai Feng menilai Puyi sedang dibohongi Jepang lantaran hanya dijadikan boneka kolonial Jepang. Jepang, kata Zhai Feng, tak mungkin menyerahkan wilayahnya begitu saja kepada Puyi. Teori ini kemudian menemui kebenarannya pada awal tahun 1940-an ketika Jepangisasi di Manchuria kian menjadi-jadi. Puyi sempat protes, tapi tak bisa apa-apa.
Apalagi Jepang memberikan janji-janji manis terkait masa depan monarki Qing, janji yang akhirnya terbukti palsu belaka. Disebutkan juga bahwa Puyi tergolong kurang kompeten menjalankan pemerintahan Manchuria. Ia tetap melakoni kehidupan mewah ala raja, sementara banyak rakyat Manchuria jauh dari kata sejahtera. Situasinya kian pelik karena Puyi tak sanggup menjinakkan geng-geng Manchuria dari Cina, Jepang, Korea, maupun Rusia yang saling berseteru satu sama lain serta memicu kesengsaraan lebih dalam bagi rakyat Manchuria. Jelang pertengahan Agustus 1945, Jepang yang kian tak berdaya menghadapi sekutu juga akhirnya menyerah di tangan Uni Soviet. Manchuria jatuh ke tangan Moskow, sementara Puyi ditetapkan sebagai tahanan. Saat Partai Komunis Cina di bawah kepemimpinan Mao Zedong sukses mengalahkan kaum nasionalis dan berkuasa di Cina daratan pada 1949, termasuk Manchuria, muncul wacana untuk memulangkan Puyi. Ketakutan lantaran membayangkan dirinya akan dieksekusi oleh Mao jika diekstradisi. Ia sempat memohon kepada Stalin agar dirinya diberi suaka. Namun negosiasi antara kedua negara selanjutnya condong ke keinginan Republik Rakyat Cina atau RRC. Di tahun yang sama, Puyi diantar pasukan Soviet ke perbatasan dan bertemu dengan tentara RRC yang kemudian mengawalnya pulang kampung. Tak disangka-sangka, Mao justru memperlakukan Puyi dengan normal sebagaimana tahanan politik lain. Puyi menghabiskan 10 tahun selanjutnya di Pusat Manajemen Penjahat Perang Fushun di Provinsi Liaoning. Di tempat tersebut Puyi dibentuk menjadi seorang komunis sejati dan dipaksa untuk menanggalkan seluruh titel maupun mental feodal khas penghuni istana. Setelah pendidikannya rampung pada 1959, ia mendapat izin Mao untuk tinggal di Beijing dan menetap selama 6 bulan berikutnya bersama seorang adik perempuan. Untuk membuktikan komitmennya pada Partai Komunis Cina, ia ditugaskan untuk bekerja di kebun botani Beijing. Menjelang akhir hayatnya, Puyi kerap dipamerkan kepada para pejabat asing yang berkunjung ke Cina untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Puyi meninggal lantaran kanker ginjal dalam keadaan sebagai rakyat jelata di usia 61 tahun pada tahun 1967. Sebelum dijemput ajal, Puyi sempat bekerja sebagai seorang editor untuk Departemen Literasi Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina atau Chinese People's Political Consultative Conference, disingkat CPPCC, dengan gaji bulanan sekitar 100 yuan. Li Suxia, seorang perempuan yang menemani masa penghabisan Puyi, adalah seorang perawat rumah sakit yang dinikahinya pada tahun 1962. Pada 1995, sebagai bagian dari kebijakan baru negara, Li Suxia memindahkan abu tubuh Puyi ke makam Qing Barat yang terletak kurang lebih 120 km barat daya Beijing. Di tempat tersebut juga bersemayam 4 dari 9 kaisar dinasti Qing bersama 3 permaisuri, 69 pangeran, para puteri dan deretan selir kekaisaran. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.